dikirim lagi ke Surabaya. Oh, diolah lagi ke Surabaya. Jadi kalau dibeli di sini berapa, Pak? Kalau beginian 6.000 ya. 6.000 per kilonya. Kotornya berapa? Ini masih dipakai juga kak ini setelah dikupas nanti masih dipakai lagi tuh. Iya. Ini yang dipakai ini. Oh itu yang dipakai ya. Ini juga. Permasalahan kami itu kita juga punya sampah rumah tangga khususnya plastik. Nah, bagaimana seperti kader posyandu, PKK itu sampah-sampah itu bisa berperan untuk lingkungan hidup juga, kemudian untuk menambah pendapatan buat mereka dari Di Makassar itu Pak, persoalan ekonomi urutan ketiga. Oh, persoalan ekonomi. Pertama itu masalah lingkungan, Iya. dua sosial, Berarti, Pak ya. Iya. ketiga ekonomi. Makanya karena kalau orang selalu mengutamakan ekonomi, yakin itu tidak semua orang mau. Iya. Iya. Nah, yang kedua di Makassar itu semua pengelolaan pengangkutan sampah bukan lagi di Dinas Lingkungan Hidup atau Pertamanan, tapi masing-masing dilempar ke kecamatan. Ya. Jadi ada keluhan, ada apa, gampang menyelesaikan. Dinas Lingkungan Hidup pada kapasitasnya hanya sebagai Memfasilitasi. memberikan model atau cara apa yang harus dia lakukan. Tujuan gerakan memilah sampah sayang ibu itu adalah bagaimana mengelola sampah di posyandu di Tarakan agar bisa dijual kembali dan uangnya bisa kembali ke posyandu tersebut. Permasalahan kita di Kalimantan Utara itu sampah-sampah masih terbuang secara percuma seperti itu, banyak terbuang secara percuma. Kalau kita bisa mengelola itu dengan baik, apalagi dengan gerakan Bapak dan Ibu Gubernur, Bapak dan Ibu Gubernur, dengan pola RT bersih ataupun RT sehat, kita bisa mengelola sampah sehingga bernilai ekonomis dan melindungi atau berwawasan lingkungan seperti itu. Sampah yang sudah dipilah, yang saya lihat ada kotak-kotak, dan ada plastik. Nah itu kemana dijual? Dijual atau dikirim? Kenapa dia kota-kota begini, Bu? Karena ternyata vendor itu tidak semua membeli. Misalnya kardus kertas, lain vendornya. Yang botol-botol lain juga, yang gelas-gelas lain juga. Ada istilahnya vendor, Bu. Memang usahanya seperti ini. Jangan heran, Bu. Mohon maaf ini. Kalau di daerah Ata, jangan pandang enteng. Itu tadi saya katakan bahwa ternyata sampah itu menghasilkan miliaran 1 tahun. Untuk sabun sama botol-botol sampo itu dikemanakan Pak? Kami beli juga. Beli juga Pak? Iya. Ada sebentar daftar harga saya kasih lihatkan di nanti kita lihat. Oh ini. Ada juga penjelasannya. Kepada petugas-petugas yang ada di bank sampah ini, mereka tidak akan bisa jalan dengan sendirinya tanpa ada keterkaitan OPD-OPD terkait. Contoh tadi yang diinformasikan bahwa kita akan mengelola sampah ini mendaur ulang dengan baik. Misalnya akan ada pelatihan dari DPMD ataupun dari Disperindaklok, tapi pemasarannya susah. Salah satu solusinya adalah seperti solusi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Kaltara dan Bapak Wakil Gubernur bahwa kita akan menggunakan produk lokal. Ini contohnya, ada perwali bagaimana hasil ini bisa dibeli atau dipakai oleh masyarakat setempat. Jadi memang kalau tidak ada aturan hukum itu akan susah Pak ya. Kalimat yang membuat saya sedikit terbangun, sangat terbangun Pak, bukan sedikit terbangun lagi, bahwa dari hal yang kita tidak anggap tapi menjadi lebih baik, ekonomis, produktif, berwawasan lingkungan. Dari hal yang kita anggap bahwa ini adalah barang bekas tapi bisa menghasilkan bermiliar-miliar seperti pada hari ini. Terima kasih buat Pak Nasrul. Ya, saya dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dari Pokja 3 yang memang menangani masalah sampah. Dari kunjungan ini yang saya dapatkan bahwa yang pertama harus ada kebijakan atau dukungan pemerintah terhadap bagaimana penanganan sampah. Memang kita tahu bahwa sampah ini menjadi suatu hal yang agak sulit ditangani karena perkembangan sampah dari tahun ke tahun sangat tinggi seiring dengan pertambahan penduduk. Untuk membangun kesadaran masyarakat bagaimana menangani sampah juga perlu suatu sosialisasi yang lebih.
dan tidak putus-putus dari baik itu dari tataran pemerintah pusat, pemerintah daerahnya di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan maupun di desa. Jadi memang yang banyak pembelajaran yang kami dapat dari studi banding ini mudah-mudahan dapat kami terapkan di Kalimantan Utara, utamanya bagaimana penanganan sampah di Kalimantan Utara yang lebih baik di masa depan. Mungkin itu. Terima kasih.